Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Masjid Cengho yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang barakah di Jumat yang seluruh doa mustajabah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa Allah, memperkokoh akidah kita, menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, dan memperbanyak amal-amal soleh kita dengan bingkai sebuah harapan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, indikasi seorang muttaqin adalah selalu mengingat bahwa hidup ini berjalan sesuai dengan ruang dan waktu. Dan tanpa terasa jamaah sekalian, kita sudah akan memasuki pergantian tahun, the real of year 1446 Hijriah. Yang tentu jamaah sekalian, bulan-bulan di dalam Islam ini sebagaimana termaktub di dalam At-Taubah 36, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Jadi Allah sudah tetapkan sejak diciptakan langit dan bumi bahwa di dalam satu tahun ini 12 bulan jamaah sekalian, dan secara jelas Allah menyebutkan di antara 12 ini ada 4 yang termasuk Asyhurul Hurum, bulan haram, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Dari 4 nama ini jamaah sekalian menggambarkan bahwa nama-nama bulan Islam sudah sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, terlepas dari berbagai macam fadilah, keistimewaan, kemuliaan bulan-bulan haram, terutama di bulan Muharram ini jamaah sekalian, termasuk nanti ada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, hari di mana Allah memberikan keistimewaan, peristiwa-peristiwa dahsyat yang merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi, para rasul pilihannya. Itulah jamaah sekalian, maka kita dianjurkan berpuasa Asyura yang pahalanya nanti dihapus dosa kita setahun yang lalu. Yang lebih penting lagi jamaah sekalian, esensi dari pergantian tahun Hijriah adalah yang pertama, kita jadikan sebagai sebuah resolusi, di samping juga refleksi. Dari refleksi dan resolusi ini jamaah sekalian, maka kemudian akan memunculkan yang pertama, tasyakur kita, peningkatan kualitas syukur kita jamaah sekalian, bahwa kita diberikan umur oleh Allah, diberikan fasilitas hidup oleh Allah, dan tentu konsekuensinya agar kita ubudullah. Di dalam surah Al-Baqarah 2122, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kita diperintahkan Allah menyembahnya. Sebagai konsekuensi Allah ciptakan kita, bahkan sebagai manusia, makhluk paripurna yang mulia dibanding dengan makhluk lainnya. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka syukur kita kemudian dibarengi dengan muhasabah, introspeksi. Ada muhasabatun nafsi, introspeksi diri kita. Rasulullah menegaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, timbanglah diri kalian, kalkulasilah amal-amal kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah dari kiamat yang akan datang. Kemudian ada muhasabatul a'mal jamaah sekalian. Muhasabatul a'mal ini selama setahun yang lalu 1445 Hijriah sudah seberapa banyak amal-amal soleh kita, atau justru sebaliknya. Maka Rasulullah menegaskan, khairu ummati man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, adalah yang diberikan karunia panjang umur, dimanfaatkan untuk beramal solih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya jamaah sekalian, ada namanya muhasabatud din, introspeksi dalam kita beragama. Sudahkah Islam kita selama ini menjadi Islam yang benar-benar kafah, atau Islam yang kemudian memahami secara parsial jamaah sekalian?
Karena Islam ini adalah agama integral, agama universal. Di dalam Al-Baqarah jelas Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Berislam ini secara kafah jamaah sekalian. Mulai dari ritual kita, sosial kita, kultural kita, sehingga menjadi pribadi-pribadi muslim teladan yang soleh ritual, soleh sosial, juga soleh kultural. Dan inilah yang nanti akan membawa visi dan misi sebagai seorang muslim yang rahmatan lil alamin. Ketika kula jenengan memiliki pribadi-pribadi muslim yang rahmatan lil alamin, maka akan menjadi orang-orang yang senantiasa khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang muslim yang senantiasa bermanfaat kepada orang lain, bahkan didukung dengan hadis yang lain, al muslimu man saliman nas bil lisani wa yadi. Hakikat seorang muslim itu adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dari lisan apalagi perbuatan kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka yang terakhir, jadikanlah pergantian tahun ini sebagai sebuah spirit bahwa dinamakan hijriah adalah dari kata hijrah yang berdasarkan SK Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu, agar kita menjadikan tahun hijriah ini sebagai momen bersejarah untuk merubah kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Diilhami dengan firman Allah surah Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang beriman. Orang yang beriman itu adalah wal ladzina hajaru, yang siap untuk berhijrah, berevolusi, melakukan sesuatu yang terbaik di masa depannya. Man kana yaumul khairan min amsihi fa huwa rabihun. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin agar kita dikategorikan sebagai orang yang beruntung. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang berhijrah tentu tidak main-main jamaah sekalian. Tidak mudah kita lakukan tanpa dibingkai dengan yang namanya jihad fi sabilillah. Walladzina jahadu fi sabilillah. Maka ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan demikian jamaah sekalian, dengan resolusi, dengan refleksi, dan dengan spirit hijrah kita semuanya jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, bangsa negara kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita, berkah keluarga kita, yang kemudian negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.